terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah Indonesia pada periode 20 hingga 23 April 2026. Kemudian curah hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat terpantau di Nusa Tenggara Timur sebesar 125,3 mm per hari, kemudian Aceh 98 mm per hari, Kalimantan Tengah 85 mm per hari, kemudian Kepulauan Riau 83 mm per hari, Jawa Timur 70,2 mm per hari, Jawa Barat 69,7 mm per hari, kemudian Kalimantan Tengah 67,1 mm per hari, dan Sumatera Barat 58,5 mm per hari. Pada episode kali ini kita akan membahas transisi menuju musim kemarau. Cuaca umumnya cerah, meskipun potensi hujan masih terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Bersama saya Vita, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, dalam periode 1 minggu mendatang, variabilitas iklim seperti El Nino Southern Oscillation atau ENSO dan Indian Ocean Dipole atau IOD berada dalam kondisi netral, sehingga tidak memberikan pengaruh dominan. Kemudian monsun Australia diperkirakan akan menguat dan berperan dalam membawa massa udara yang bersifat kering dari wilayah Australia ke Indonesia. Di samping itu, dominasi aliran angin timur di sebagian besar wilayah menjadi sinyal bahwa sejumlah daerah mulai beralih secara bertahap dari periode musim hujan menuju musim kemarau. Meskipun begitu, potensi hujan sepekan ke depan masih dapat terjadi akibat pengaruh dinamika atmosfer lainnya. Fenomena Madden-Julian Oscillation atau MJO berada di fase 1. Namun, filter spasialnya diprediksi melewati wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Papua Selatan. Gelombang Kelvin diperkirakan aktif di sebagian wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, bagian tengah dan selatan, kemudian Maluku, dan Pulau Papua. Sementara itu, gelombang Rossby ekuatorial diprediksi aktif di wilayah Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Pulau Sulawesi bagian selatan, Maluku, dan Papua bagian tengah dan selatan. Berbagai dinamika atmosfer tersebut dapat mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah-wilayah tersebut. Sirkulasi siklonik berpotensi terbentuk di perairan barat Aceh. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Sumatera Utara hingga Aceh, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sementara pada skala lokal, labilitas lokal kuat yang mendukung proses konvektif pada skala lokal terdapat di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua. Berbagai fenomena-fenomena atmosfer tersebut dapat mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia untuk sepekan ke depan. Berikut, mari kita simak informasi potensi sepekan ke depan. Sobat BMKG, cuaca di Indonesia selama periode 24 hingga 26 April 2026 umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di Sumatera Utara,
Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Barat, Maluku, dan Papua Selatan. Terdapat pula potensi angin kencang di Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua Selatan. Selanjutnya, cuaca di Indonesia selama periode 27 hingga 30 April 2026 umumnya didominasi hujan ringan hingga hujan sedang. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Serta terdapat potensi angin kencang di Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Tengah, dan Papua Selatan.